Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bapak Ibu guru yang terhormat di SMK Negeri 1 Salatiga, juga Bapak yang lain dan yang belum hadir. Pada kesempatan kali ini saya Neni Sulistiani dan Bapak Suryo Swanito ingin menyampaikan aksi nyata sebagai bentuk dari hasil kita mengikuti program guru penggerak, dan ini yang akan kita sampaikan kepada Bapak Ibu adalah bagian dari pembelajaran yang kami peroleh, dan ini memang belum sepenuhnya. Kalau dilihat dari konteksnya, ini ada di konteks modul 1.4 yang judulnya adalah budaya positif. Harapan kami dengan diseminasi ini kita dapat sama-sama saling memahami apa maksud dari tujuan kita sebagai seorang pendidik, dari nilai-nilai guru. Kalau pada kesempatan ini yang kami pelajari adalah bagian dari nilai-nilai guru penggerak yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Untuk lebih jelasnya lagi apa yang ada di dalam budaya positif di sekolah kita, nanti kita akan mendengarkan penjelasannya dari Bapak Suryo. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Menuju pada acara pertama, yaitu presentasi dari Bapak Suryo. Monggo Bapak Suryo, kami persilahkan. Teman-teman boleh ini mohon izin berdiri, Ibu Bapak, teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami minta waktu Ibu Bapak terkait dengan aksi nyata yang ada di guru penggerak itu. Dan kebetulan kami berdua nanti berkolaborasi, yaitu menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi matur nuwun sangat sudah mau terlibat dalam kegiatan kami. Terkait dengan guru penggerak Ibu Bapak, ada slogannya untuk penggerak. Jadi ada salam untuk penggerak. Salam guru. Sebentar, ini mic-nya agak slow ya, sebentar. Tes, langsung aja. Salam guru penggerak. Jadi guru penggerak itu ada 3 kata yang didengungkan, yaitu yang pertama adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ada 3 kata itu yang dipakai kami. Kalau sebenarnya tidak harus menjadi guru penggerak, Ibu Bapak, saya yakin semuanya sudah 3 ini sudah dilakukan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Cuma yang jadi masalah itu adalah di hal menggerakkan ini yang mungkin seringkali kalau di tempat kita itu jadi abai gitu. Sudah tergerak, saya yakin menanamkan budaya positif ke anak-anak semuanya. Nah itu. Nah ini nanti kami coba kolaborasi Ibu Bapak terkait dengan budaya positif. Tapi sebelum ke sana Ibu Bapak, nah ini kelihatannya susah. Tapi ini benar, ini refleksi buat saya juga. Saya berkali-kali tanya, kalau menurut Anda Pak Suryo itu seperti apa? Sangat gitu, medeni dan macam-macam galak itu. Ternyata kuncinya ada di sini Ibu Bapak itu. Ya, yuk kita coba senyum 30 detik. Kalau saya bilang ke anak-anak 227 itu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tahan 7 jam. Nah, senyum terus. Itu ternyata lebih enteng ketika kita sering senyum. Sulit nih Bapak, senyum dulu Pak Mal itu. Nah, siap. Ini Pak Nur mulai banyak senyumnya mulai berkurang itu. Mulai banyak masalah itu. Oke Ibu Bapak, dalam kesempatan ini nanti ada beberapa kesepakatan yang ingin saya sampaikan di Bapak. Jadi
Sebenarnya di kelas pun harus kita mulai sering ada kesepakatan kelas, nah itu termasuk di kegiatan-kegiatan lainnya, supaya apa? Kesepakatan ini nanti jadi aturan main yang terjadi di kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama, ini usulan kami, yaitu menghargai siapapun, gitu. Ini harusnya turun nih, menjadi pendengar yang baik. Terus menghargai siapapun itu misal itu Bapak Ibu ketika jadi pendengar seperti ini, kami bermatur, ya Bapak Ibu jadi pendengar yang baik, yaitu menghargai, tidak omong sendiri. Ketika kita ngajar di kelas, anak-anak ngomong sendiri kan rasanya kita, gitu. Ya ini kita bikin aturan main, seperti itu ya. Jadi pendengar yang baik. Terus berikutnya, nopo ada usulan apa? Supaya enak diskusi kita nanti, diseminasi ini. Berada di forum sampai selesai 3. Terus HP di silent sih, HP di silent supaya tidak mengganggu. Satu lagi atau cukup 4 ini? Menghargai, jadi pendengar yang baik, ikut sampai selesai, HP silent. Boleh buka HP tapi ya monggo itu, jangan terlalu asik. Ketika kita ngobrol menyampaikan di depan kelas, anak bermain rasanya nggak asik. Seperti itu ya Ibu Bapak. Oke, ini kesepakatan kita, semoga nanti kita lancar sampai kurang lebih 1 jam ke depan ya. Oke Ibu Bapak, ini Ibu Bapak, itu seorang guru yang baik itu memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif. Itu, dan kuncinya Ibu Bapak ternyata mau nggak mau itu memang dari guru. Dimulainya dari Bapak Ibu guru. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep seperti ini. Ada 6. Yang pertama disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Terus yang ketiga ada keyakinan. Terus ada kebutuhan dasar manusia. Terus posisi kontrol. Sama yang ketiga adalah segitiga. Yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif. Dan nanti kita mulai budaya positif itu apa? Itu. Oke, dimulai dari disiplin positif Ibu Bapak. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Dengan cara seperti apa? Menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi munculnya itu dari dalam diri anak sendiri. Kalau saya sampaikan ke anak-anak, nah itu kami ngoyak-ngoyak Anda. Misal di jurusan kami itu ada satu anak namanya Mas Hafid itu. Hafid itu kan luar biasa gitu. Ketika bangunnya itu sering terlambat dan macam-macam, berangkat juga terlambat, itu ibunya sudah bangun terus sudah dioyak-oyak, ternyata dari dirinya sendiri itu kan nggak mau. Ini sulit untuk berubah. Bahkan beberapa hari ini, seminggu 2 minggu ini, beberapa kali kan kosong, nggak berangkat sekolah tanpa keterangan. Ini jadi masalah juga. Jadi disiplin positif ini diharapkan anak itu bertanggung jawab terhadap dirinya. Munculnya dari dalam. Nah, ini Ibu Bapak, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi benar-benar dari dalamnya. Kenapa kalau dia terlambat? Harusnya dia yakin. Nah itu. Kalau saya terlambat itu efeknya apa? Itu harus muncul keyakinan. Nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas itu. Jadi Ibu Bapak, ini PR kita. Kita memang tantangan terbesar di anak-anak kita itu menerapkan disiplin positif. Muncul dari dirinya sendiri. Nah, tadi ini saya sampaikan ke panjenengan, membuat murid itu menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan. Nah, ini yang di Pak Joko dan teman-teman Bu Lilis. Berapa ikut tim STP 2 kan ya? Nah itu STP 2 kan. Ini kan PS-nya berat. Nah itu.
harus bajunya dimasukkan, sepatu harus ditampung teng kayak gitu. Sekarang saya juga sepatunya mau nggak mau tetap saya pakai hitam terus. Sepatu coklat saya tak tinggal di sekolah nggak saya pakai sekarang, saya pakai hitam. Karena mau nggak mau ya kita jadi teladan juga, itu teladan. Anak-anak kita untuk sepatu hitam tapi bapak ibu gurunya kok sepatunya. Nah ini saya loh ya, ini dari saya. Kok bapak ibunya sepatunya seringkali kok tidak hitam, bahkan hari Senin pun kadang nggak hitam gitu. Anak-anak tuh sepatu harus ada talinya dan macam-macam, harus pantofel, harus hitam, kaos kaki harus. Tapi seringkali kadang lihat beberapa teman itu kadang sandal AC itu dan sebagainya, itu juga jadi masalah juga gitu. Karena seringkali anak-anak kita itu kan lihatnya, nah itu gurunya dan sebagainya. Mereka lihatnya, tapi belum muncul dari dirinya sendiri gitu. Nah ini PR kita menumbuhkan kesadarannya di situ. Ini berat di Pak Joko dan teman-teman itu berat sekali itu. Kita bisa maksa, bisa mengondisikan, tapi itu sifatnya sementara. Kalau tidak ditumbuhkan kesadaran dalam dirinya untuk disiplin positif, ngapain sih saya harus pakai sepatu hitam? Kenapa saya harus pakai kaos kaki yang sebetis itu? Kenapa harus pakai sabuk itu? Itu yang harus sering disampaikan ke anak itu. Kenapa alasan-alasan itu nanti harus dimunculkan itu. Nah ini Ibu Bapak, disiplin positif ini nanti kita kaitkan dengan 6 karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada keimanan, ketakwaan, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan benalar kritis. Dan ini tadi yang saya sampaikan ketika memberikan pengantar di P5 anak-anak itu. Anak-anak kunci kepekerjaan itu sebenarnya satu, yaitu ada kemauan apa untuk selalu memberikan yang terbaik, itu. Dan munculkan itu dimanapun Anda berada, bekerja apa dimanapun, selama Anda punya kemauan untuk memberikan yang terbaik, insya Allah Anda akan sukses. Nah, termasuk ini. Ketika sekolah yo tenanan, belajar tenanan, ibadah yo tenanan, itu ada totalitas. Itu. Jadi keimanan ini penting, Ibu Bapak, mandiri dan seterusnya. Next, itu. Tadi Ibu Bapak saya sampaikan disiplin positif, anak-anak sering melanggar dan sebagainya itu sebenarnya ada di sini, yaitu ada 3 motivasi perilaku manusia yang sering terjadi. 1, anak-anak taat tata tertib itu yang pertama ini untuk menghindari hukuman. Itu. Ya tertib ketika di gerbang. Selepas dari gerbang, ya udah mau ke Betanti. Depan sini saya minumnya di situ Betanti. Gitu. Seperti itu. Itu kalau sifatnya sementara. Yang kedua, ya karena ada imbal balik. Ada iming-iming hadiah, kayak itu. Jadi anak melakukan sesuatu itu karena yaitu diiming. Besok kalau kamu juara dapat hadiah sepeda motor, misalnya itu anak-anak seperti itu. Tapi kalau nggak diiming hadiah, mereka nggak mau melakukan. Dan yang ketiga, ini yang muncul dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Misal, kenapa kok saya harus berpakaian rapi? Nah, itu berpakaian rapi. Oh, saya yakin kalau saya rapi, saya itu dianggap jadi anak baik. Nah, itu. Terus, kenapa saya pakai helm? Karena saya yakin nanti saya kalau ada apa-apa, kepala saya aman. Itu selamat. Saya tenang ketika ada pos polisi, lewat pos polisi itu saya tenang, tidak merasa takut. Nah, itu tenang karena saya tertib lalu lintas. Itu dari dirinya sendiri, bukan karena saya takut nanti kalau saya didenda dan sebagainya, tapi sudah muncul ada di sini. Ini tingkatan paling tinggi Ibu Bapak. Jadi muncul dari dirinya sendiri. Kalau poin 1 dan 2 ini berdasarkan motivasi eksternal. Motivasi eksternal. Dan anak-anak kita rata-rata ada di sini. 1 dan 2. Yang muncul dari dirinya sendiri, kesadaran saya untuk tertib itu sangat minim.
Coba HP ibu bapak ini kalau jam kosong, panjang ngasih tugas tinggal. Nanti coba cek, nggak usah ngabari anak itu, langsung masuk kelas. Yang mereka lakukan apa? Tugasnya itu masalah. Paling 1, 2, 3 anak yang mengerjakan, nggak ada 10 yang lainnya tidur mainan HP. Seperti itu. Ya berarti sepertiganya ini ya sudah penting sih. Tapi yang lainnya, apalagi kalau nggak ada tugas tidak disertai dikumpulkan. Itu nggak ada yang mengumpulkan, nggak ada yang mengerjakan. Bukan masalah mengumpulkan, nggak ada yang mengerjakan. Ini karena itu tadi, motivasi anak-anak kita rata-rata masih motivasinya eksternal, bukan motivasi internal seperti yang ketika ini. Itu. Ya karena saya memang butuh, saya belajar dan seterusnya enggak. Gitu. Ini next itu. Nah ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas ini guru berperan dalam terbentuknya keyakinan. Harus yakin. Kata Ustadz itu kan penting yakin sih kayak itu. Kalau nggak yakin ya susah. Nah, itu. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, itu. Bapak Ibu yakin nggak anak-anak putra putri panjenengan itu anak-anak yang pintar? Ini butuh proses ini. Pak Ahmad yakin nggak Zaki itu sebenarnya anak baik? Nggak berani jamin itu. Anak-anak CA yakin nggak panjangan anak CA itu sebenarnya itu anak yang baik-baik, tidak berau-berau? Yakin ya? Harus muncul keyakinan pada diri kita. Gitu. Kalau kita nggak yakin terhadap anak kita, ya susah. Nah itu susah. Ini prosesnya berat ibu bapak. Itu. Saya juga sama. Saya dengan teman-teman sebagian itu kadang nggak yakin. Nah itu. Dengan anak-anak saya itu kadang nggak yakin. Nah itu. Tapi seringkali yang menenangkan saya, pokoknya Bismillah. Itu untuk menenangkan diri kita juga. Misal kayak lomba kemarin di LKS itu, saya nggak yakin anak saya itu juara itu. Saya berkali-kali bilang ke Makul itu, Pak nanti kalau nggak juara gimana? Ya, juara itu bagus. Yang penting kita belajar ke sana. Itu. Tapi yang saya lakukan ya saya Bismillah itu tetap dungo itu. Bismillah. Begitu prosesnya jalan. Oh, ada beberapa rangkaian lomba itu saya yakin materinya kita pas. Yang lainnya itu ketika live TikTok itu ini menyimpang dari materi. Saya ada keyakinannya ada di situ. Itu. Tapi ya udah, tapi nggak begitu berharap. Masalah itu kita tinggal pulang. Tapi itu sampai sini ternyata dikabari itu dapat juara 3 itu alhamdulillah. Tapi ini ibu bapak meyakinkan anak-anak kita. Dimulainya ya dari kita sendiri. Kita yakin juga terhadap anak-anak kita. Itu. Dan nanti dibentuk di anak-anak harus punya keyakinan. Awalnya prosesnya seperti ini, Ibu Bapak. Itu. Keyakinan sekolah atau kelas, pernyataan universitas mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah ini kelihatan nggak ya? Kelihatan tapi nggak bisa dibaca. Bisa dibaca Bu? Tidak bisa, saya harus pakai kacamata. Setiap anggota kelas ini bersikap positif. Ini keyakinan kelas. Bersikap positif. Sikap positif itu seperti apa penampakannya? Yaitu kalau ini hadir tepat waktu. Terus misal buang sampah pada tempatnya, itu dan seterusnya. Kalau yang ada di sini, setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, dan seterusnya. Itu. Ini keyakinan kelas. Kenapa harus belajar? Ini harus dimunculkan Ibu Bapak. Yakin. Kalau kita senang, ini harus yakin dulu. Kondisi senang, apapun itu akan
enteng. Itu. Kita melakukan apapun akan enteng. Tapi kalau kondisi kita nggak senang, aduh, itu rasanya berat sekali. Itu abot. Itu. Kayak saya melakukan sekarang ini mungkin sama Bu Nani. Saya sempat beberapa kali tanda kutip itu kayak ngeblank kayak gitu. Ini tenanan apa sih yang saya rasakan ini? Yang saya jalani ini tenanan apa? Di kurikulum yang mulang ya ada guru penggerak, belum ada tugas-tugas yang lain. Ini tenanan apa? Itu rasanya kayak ngambang. Sampai saya itu pernah sampaikan ke Ucok itu. Ada bendang juga. Yuk, aku jibitan. Rasanya itu kayak mimpi ya gitu loh. Jadi semua kegiatan bareng-bareng. Tapi ya itu, akhirnya ya udah. Penting nikmati. Saya kalau WA dengan Bu Ucok, Bu Endang sama Mbak siapa itu, Sarpas itu, Mbak Ucik kayak itu. Terus Bismillah, sementing waras kayak itu. Kondisi waras itu ya udah nikmati kayak gitu. Kata kuncinya nikmati. Udah, insya Allah nanti mengalir kayak gitu. Mengalir kita bisa nanti. Tapi yakin kita bisa kayak itu. Nah ini kita munculkan ke anak-anak kayak gitu. Anak-anak gimana yakin? Ya ini keyakinannya. Buang sampah, kebersihan misal gitu ya. Jadi tanamkan nanti nggak usah banyak-banyak di anak-anak. Satu, misal kebersihan. Kenapa kok harus yakin kebersihan? Ini nilai utamanya itu di kebersihan. Buang sampah pada tempatnya. Itu kan kalimatnya rata-rata kan kesannya kan negatif. Itu. Jadi munculkan aja ke anak-anak, harus yakin. Ketika anak-anak tidak buang sampah pada tempatnya, alur berpikirnya coba dimainkan. Itu. Ketika kamu buang sampah di laci, sekali dua kali, lacimu kelihatan seperti apa? Itu. Nyaman tidak kamu tinggal di situ? Itu. Ketika itu dibuang di tempat sampah, rasanya seperti apa? Itu. Nah muncul kata-kata seperti itu nanti munculkan keyakinan. Oh ternyata buang sampah tempatnya itu nanti saya merasa nyaman, lingkungannya bersih dan seperti itu. Kalau tadi di anak-anak P5 itu tak sampaikan, Zaki, kamu pernah kecelakaan, kepalamu bocor, nah itu, bocor. Yang kamu rasakan apa? Nah itu, ngeblank Pak, berapa hari? Nah itu, koma 3 hari. Ngeblank itu hampir 1 bulan kalau nggak salah itu Zaki kayak itu. Itu efek gara-gara apa? Kepalamu bisa bocor, nggak pakai helm Pak, kayak gitu. Jadi kecelakaan nggak pakai helm, akhirnya terbentur itu, dia koma, sempat koma. Gitu. Ketika kamu pakai helm, kira-kira bisa nggak sampai bocor seperti itu? Nggak Pak, aman. Gitu. Nah, pakai helm itu kira-kira nilainya apa? Nah, itu keselamatan. Nah, itu. Jadi di kelas juga ditanamkan ada keselamatan juga, keyakinan keselamatan. Terus menghormat. Kenapa harus hormat ini? Nah, itu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Hormat itu penting. Ketika anak dibuat logika aja. Ketika kamu ngomong, temenmu yang kamu ajak ngomong, mainan HP sendiri, kamu rasanya gimana? Jengkel Pak? Ya sama. Ketika saya ngomong di depan kelas, kamu mainan HP sendiri, ya saya rasanya ya jengkel, pengen tak banting kayak gitu. Ya seperti itu penting kan, rasanya menghormati itu kan penting kayak itu. Ini diyakinkan di anak-anak. Tidak perlu banyak-banyak ibu bapak, nanti beberapa hal saja. Kalau saya ini bersikap positif, percaya dan hormat orang lain. Itu. Dua ini yang sering kali saya tanamkan di anak-anak. Ini di kelas pemasaran. Itu. Pas jam saya. Itu. Ketika jam saya, anak-anak itu saya mesti kesepakatan kelas ya, yang nanti jadi keyakinan kelas, harapannya jadi keyakinan kelas. Tapi masih sepakat dulu. HP itu sering kali tak suruh. Oke, kelas aturan mainnya kesepakatan kita HP gimana? Pojok Pak. Udah. Silahkan bisa dipakai ketika sudah diizinkan. Tapi kalau enggak, saya mungkin Belis lebih paham saya dulu. Dulu kalau saya itu keras banget. Mungkin Pak Ahmad tahu saya sebagian di sini ketika hukum anak-anak dulu itu dulu. Sekarang itu dan melihat jadi ikut guru penggerak itu kadang ya
Karena saya ngerasain sendiri anak saya, Bu. Pak Menteri itu, saya ngerasain saya punya anak kelas 2, kelas 11, Diman. Anak saya itu rambutnya kayak brokoli. Gitu. Brokoli sempet dikei dalam tumor. Iskin, wah itu rasanya Pak Ni itu kayak apa? Padahal dulu saya Diman itu bagian ketertiban. Ketemu alumni itu, ketika ketemu saya, Pak bawa gunting enggak? Gitu. Karena saya mesti motongi rambut, yang nyentuh kuping itu mesti saya potong. Tapi ketika anak saya mulai kelas masuk mulai kelas 11 itu, tambah saya, ya benar ya, saya nggak bisa maksa kehendak saya. Saya meyakinkan ke anak saya itu, wah prosesnya panjang, itu prosesnya panjang. Anak saya tipe pemberontak. Kenapa saya bilang tipe pemberontak? Di depan manut, di belakangnya itu seringkali beda. Katanya di depan saya oke itu. Cirinya dari mana? Saya nggak bolehkan dia naik sepeda motor, tapi ternyata dia pinjam sepeda motornya orang lain. Saya nggak bolehkan dia ngerokok. Saya nemukan vape sama rokok di tasnya. Itu rasanya gimana? Itu, tak kampungi tapi kok bukan masalah anakku, Pak. Wes gede loh, gitu. Saya mikir gitu. Ternyata aturan main yang sering saya lakukan ke anak saya itu enggak, ternyata beberapa dilanggar. Kayak itu. Ketika saya bilang, loh Kak, hari Senin kok pakainya sepatu putih? Enggak apa-apa kok, enggak disita, enggak dimarahi sama sekolahan. Oh rasanya, terus kita sebagai orang tua nih. Terakhir nih Bapak Ibu, minggu kemarin, mak teratap saya di WA wali kelas. Di grup kelas itu, grup orang tua, wali kelasnya beda. Orang tuanya itu yang mana ya? Langsung saya jadi, gitu. Walaupun itu wali kelasnya saya tetanggaan itu, dulu juga teman di mana itu. Dilapori semua. Satu, Mas Dito tanggal 17 Agustus kemarin nggak ikut upacara. Budak. Saya langsung makra itu. Padahal berangkat dari rumah berangkat gitu. Ternyata nggak ikut upacara. Yang kedua, Mas Dito komentar nge-vape di kelas dengan temennya gitu. Yang ketiga, kalau olahraga nggak pernah pakai baju olahraga seragam sekolah. Suka pakai seragam kaosnya sendiri yang ada namanya Dito kaos bola gitu. Terus yang keempat, sering pakai sepatu putih gitu. Itu kan rasanya, waduh, nggak karuan lah itu. Saya sing salah saya saya kan jadi roto ke sekolah jadi nggak enak, konco-konco dewi, serba gitu. Kalau jadi Budi Iyati atau Budi Nizaki mesti langsung tak gorengan. Tapi enggak, saya terima kasih masukannya, mohon bimbingannya yang ngapunten dan sebagainya, itu yang saya lakukan. Malamnya itu langsung saya lakukan. Dah panggil anak saya ajak ngobrol. Saya coba terapkan ini yang dari grup penggerak itu. Saya ajak ngobrol. Kak, tanggal 17 kemarin mana? Gitu. Padahal dulu kalau saya marah itu apa-apa. Dulu anak saya kalau main rebutan sampai mukul temennya, mana tangannya mukul, ajukan. Tak sentik kayak gitu. Dulu seperti itu saya, keras tuh. Tapi sekarang sudah tak ajak ngobrol. Tak ajak ngobrol ngapain. Itu jemput temen di Candi. Dan apa tidak dijemput? Nah, temennya saya nggak mau, si Marani itu nggak mau jemput kayak gitu. Dan terus nggak sampai sekolah, lah kebanan, kok nggak ngabarin diem. Ya, terus baru ngomong, lah udah telat mau ngabari, ya nggak enak. Yaudah, tak ajak ngerokok bener nggak ngefek di sekolah nggak? Enggak,
bukan aku sing nge-vape anu tok, aku nggak ikut nge-vape itu. Bener dari itu tulis. Yang kamu lakukan sampai hari ini tadi kegiatanmu apa tulis. Besok tak bawa ke sekolah, tak cross check sama guru ini itu. Tapi saya belum sempat ke sekolah. Seperti itu. Jadi ya memang anak sekarang memang beda banget. Saya ngerasa di anak saya kayak itu. Rambut itu kayak sepatu ya. Sepatu anak saya itu bisa bilang loh, kenapa tuh harus hitam? Gitu. Kan bisa ekspresi yang lainnya. Putih kan tidak apa-apa. Rambut kenapa harus potong pendek? Gitu. Itu hal-hal seperti itu. Dan yang paling sulit, sekolah itu mengizinkan. Gitu. Mengizinkan dalam artian tidak dia pakai sama sekolah, itu jadi susah. Ketika orang tua pengen ngatur macam-macam, tapi sekolah ternyata tanda kutip itu enggak ngasih arahan, ya susah. Jadi harusnya ada keterlibatan orang tua, sekolah itu harus jadi satu, ibu bapak. Gitu. Harus bareng-bareng. Kalau nggak bareng-bareng, susah. Anaknya yang nanti jadi korban. Jadi korbannya apa? Kita melarang, tapi sekolah mengizinkan. Sampai kemarin malam Senin, sepatunya kan belum dicuci itu. Hari Jumat itu belum dicuci. Jadi seminggu anak saya pakai sepatu putih. Alasannya itu sepatunya habis buat naik gunung masih kotor, nggak sempat nyuci, lupa. Gitu. Sampai saya bilang itu, kasih ke Bu Detina suruh nyuci kan penak, nggak mau. Ternyata tak cari hari Sabtu itu sepatunya sudah nggak ada. Ternyata dicuci di cucian sepatu. Saya Sabtu itu ke Karangjati, anak saya main bola di sana sampai Minggu sore. Minggu malam mau pulang, tak tanya, sepatumu di mana? Itu besok hari Senin. Itu di tempat cucian. Lah udah jadi belum? Sudah. Ya udah, ayo pulang ambil. Nah itu. Udah hujan loh. Dia pengennya naik sepeda motor sendiri, tapi nggak tak izinkan. Udah, sepeda motornya tinggal sini. Besok pakai sepeda motor ini pulang bareng Abi. Nanti ambil sekalian. Baru mau. Itu posisi hujan, karena jadi hujan hari Minggu malam itu hujan. Itu saya sampai segitunya, sampai tak nanti kalau tutup mampir beli sepatu sekalian. Itu. Bukan karena saya ngomong banyak ke anak saya. Dia mulai berontak itu karena gini, berontaknya sekolahnya itu tidak memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler futsal. Dia suka futsal main bola, tapi sekolah nggak mengizinkan. Alasannya banyak sekali. Sampai anak saya itu bilang, sekolahan itu sekolahan tua, itu sekolahan sampai dia berontak seperti itu. Jadi ngatain kepala sekolahnya yang baru ini sekarang, waduh wes, ambradur. Saya cuma bilang ke anak saya, kalau kamu pengen timmu itu difasilitasi oleh sekolah, ajak teman-temanmu berbuat baik, berprestasi. Prestasinya seperti apa? Ya taati aturan sekolah. Dan kamu jadi anak baik lah. Nanti kamu mesti akan sekolah kan GTK. Itu. Saya sampai seperti itu. Makanya tak paksa sepatu harus hitam. Dah ikuti aturan. Nanti kalau kamu berbuat baik, nanti sekolah juga akan GTK. Itu sulitnya minta ampun. Terakhir itu ya, rambutnya masih skinnya gitu. Saya sampai khawatir gini ketularan Hafid atau apa itu. Karena bestinya Hafid itu. Oke, next berikut sampai malam itu. Tapi ini yang saya rasakan itu harus muncul keyakinan dulu. Tapi saya yakin anak saya itu anak baik sebenarnya. Dan saya tumbuhkan keyakinan ke dia, kamu itu sebenarnya anak baik. Itu. Kalau kamu pengen dihargai sekolah, ya kamu harusnya menghargai sekolah juga. Caranya seperti apa? Ikuti aturan main. Aturan mainnya seperti apa? Walaupun tidak ada sanksi, tidak ada teguran sepatu putih, sekolah nggak berani nyita sekarang. Man itu saya sampai bilang ke teman-teman, kayak anakku mau potong rambut itu semua, nggak mau, nggak berani, salah, kayak itu. Buat sepatunya disita itu, nggak berani, salah nih nyita sepatu itu.
Nah ini yang perlu ditumbuhkan karena dihargai, aturan-aturan itu dihargai. Kenapa harus hitam? Ya supaya ada kesetaraan. Kalau dibiarkan berwarna itu nanti muncul hedonisme. Jadi bersaing, api-apian sepatu dan sebagainya. Itu mungkin dimunculkan itu. Oke Ibu Bapak, itu mungkin yang perlu saya sampaikan dulu. Nanti waktu berikutnya di Bu Neni. Tapi sebelum ke Bu Neni ini biar kita sama-sama enak gitu ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita coba lapangan. Bu Tati maju sini Bu Tati. Nanti berpasangan Bu Lilis dengan Bu Rahma, Bu Tati dengan Bu Kesi, Pak Ahmad dengan Pak Joko, nanti Bu Neni dengan Bu Yes. Kita ice breaking sebentar aja. Nah, silahkan nanti. Ini yang saya perhatikan di anak-anak cukup singkat tapi ternyata seru. Kayak gitu. Oke Ibu Bapak, coba saling berhadapan dengannya. Kayak gitu. Pak Maman sini Pak Maman. Nanti kita ice breaking sebentar ini. Jadi, ice breakingnya nanti cukup gini Ibu Bapak. Kita mencoba nanti bermain singkat. Bermain singkatnya nanti salah satu nanti apa istilahnya itu? Jauh dekat itu ya. Jauh, dekat. Nanti misal gini. Dekat, jauh, dekat, tangkap. Nah, begitu tangkap, ini harus menghindar. Kayak gitu. Kalau ketangkap kalah, paham ya? Nanti salah satu jadi mangsanya, jadi yang ditangkap, satunya yang menangkap. Seperti itu Ibu Bapak ya. Silakan pingsut, kesepakatan. Pingsut atau apa? Itu. Pingsut. Saya masa dulu. Oh masa, oke. Siap ya? Jadi nanti gini, terangnya. Ini contohnya. Dan bersiap, siap gitu ya. Jauh, dekat, jauh, tak. Kalau ketangkap, misalkan tangkap gini ya. Yang menang itu yang nangkap. Yang menang. Yang menang. Kalau ketangkap, Yang menang itu yang nangkap apa yang terserah. Jadi misalnya ini kita pingsut, ya mau pingsut. Oh saya menang, saya yang nangkap, Pak Man yang ditangkap. Paham ya? Ini sedikit sebentar. Kalau dalam pelajaran kita banyak, ini untuk apa beda referensi. Atau nih Ibu Bapak, kita coba. Silakan. Bersiap. Satu, ini satu. Yang ditangkap tangannya satu aja. Nanti menghindar, gitu. Kita coba. Bersiap. Jauh, dekat, jauh, dekat. Ternyata babanya bisa menjebak. Nadanya bisa. Ulangi. Jauh, dekat, jauh, dekat, dekat. Ketangkap. Pak Joko lawan Pak Bu Tanti. Siapa yang ketangkap? Menang. Melilis dengan Bu Neni. Coba, yuk. Begini aja. Ayo. Begini dulu. Siapa yang mau ditangkap? Apa? Saya tak sanggupnya saya. Oh, guru. Menghindari. Ya, perhatikan nada ya. Nada itu ternyata pengaruh. Bersiap. Jauh. Jauh. Segitu jauh. Pak Joko berbagi. Hati-hati nama Pak Joko.
Nanti yang menang dapat ini. Pensiun. Nanti 2 kali kemenangan ya. Gantian. Yang pertama ditangkap, nanti nangkap. Ya. Lah jauh semua. Jauh. Dekat. Jauh. 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 Dekat. Jauh. 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 Dekat. Dekat. Salah ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang nangkap Bu Neni. Neni nangkap. Jauh. Jauh. Dekat. Dekat. Jauh. Dekat. Jauh. Dekat. Dekat. Selanjutnya menurut ini. Mari bisa Pak. Oke ya. Bu Tanti uri Bu Tanti. Kalian yang memberikan kita tambahan ceria hari ini dengan adanya speaking itu lebih gembira. Kalau kita saja gembira dengan speaking, apalagi anak-anak. Dan kadang anak-anak itu malah pengen selalu ada speaking. Nah kalau kita punya nggak ada ide, maka pengen terus yang maju. Jadi di setiap kesempatan belajar anak-anak yang ada speaking. Kita menuju pada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sudah kita pelajari sejak kita SMP ya Bapak Ibu. Di SMP itu kadang ada kebutuhan primer, sekunder, linier, tersier, kebutuhan tersier. Kebutuhan kebutuhan itu apa? Tersier. Itu saya masih ingat di SMP. Nah, di sini juga kita kembali lagi Bapak Ibu, jadi di sini kita itu memang mengupgrade kembali pengetahuan kita di guru penggerak itu. Kita sebenarnya bukan ingin bagaimana, tapi sebenarnya ada beberapa ilmu yang sama sekali, terutama saya itu tidak saya dapatkan ketika saya di bangku kuliah atau di pendidikan kejuruan itu. Jadi nilai-nilai bagaimana mengajar itu adanya di ketika saya dapatkan di tempat guru penggerak. Jadi mohon nanti teman-teman juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bergabung agar kita sama-sama seirama untuk mengelola peserta didik itu mempunyai gelombang yang sama. Jadi kita mau menggerakkan kemana SMK kita itu setidaknya itu dasar-dasarnya itu sama. Itu ya Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada berapa ya? Kalau masih ingat ada beberapa ya Bapak Ibu. Ini ada pernyataan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka, kebutuhan yang gagal. Jadi ketika anak itu terlambat ke sekolah, sesuai dengan keyakinan, kita kan juga yakin setiap anak itu tidak ingin melanggar peraturan sebenarnya. Mereka itu tetap ingin berangkat itu dalam hati kecilnya tepat waktu, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik. Namun di dalam perjalanan itu ada beberapa hal yang membuat mereka kenapa? Mereka menjadi terlambat datang atau mereka menjadi tidak mengikuti pelajaran sesuai dengan aturan. Ya. Di dalam guru penggerak ini kita ada namanya beberapa hal yang agar anak ini yang dulunya menjadi seorang yang gagal menjadi yang berhasil. Bagaimana dia itu mengalami kegagalan. Terus peran serta kita sebagai seorang guru bagaimana mengelola peserta didik yang seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar. Setiap peserta didik dan kita sebagai guru pun mempunyai kebutuhan dasar. Kalau bertahan hidup otomatis ya kita makan, kita minum itu sebagai kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan diterima.
Walaupun itu kedengarannya itu alay, sepele, tapi kasih sayang itu penting juga. Ketika kita dalam sebuah komunitas, kita saja yang orang dewasa di komunitas mengajar di sekolah, ketika kita diabaikan oleh teman-teman seperjuangan kita di sekolah, kita saja merasa tidak nyaman. Apalagi ketika peserta didik kita dalam kondisi di sekolah, mungkin di rumah belum sarapan, di sekolah mendapatkan tekanan pelajaran belum dikerjakan, kemudian kita memberikan tambahan, mungkin marah, mungkin menegur dengan cara yang mereka merasa sakit hati, itu bagaimana rasanya? Itu ya. Kemudian penguasaan. Setiap peserta didik juga ingin mempunyai perasaan bisa berkuasa, menguasai. Menguasai itu tidak harus berarti dia itu menjadi seorang yang mempunyai sesuatu, berkuasa seperti raja, tapi ingin didengarkan, ingin teman-temannya itu juga mengetahui, memahami apa yang menjadi pemikirannya, konsep-konsepnya. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu juga merupakan kunci sebuah keberhasilan, dan kebebasan akan memberikan peluang untuk memberikan kita kesempatan, karena kebebasan juga akan memberikan kesempatan dan kesenangan. Seperti SBK tadi itu merupakan bagian dari kesenangan. Bahkan teman-teman kalau pengalaman kita berbagi pengalaman di guru penggerak itu, teman-teman yang lain itu juga malah pengen SBK-nya lebih lama, senang-senangnya lebih lama, karena di sana akan ada banyak hal yang bisa menghibur diri kita. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Berangkat dari kebutuhan dasar manusia ini, bagaimana kita mengelola peserta didik kita. Ini ada studi kasus. Kita pahami bersama. Ibu Zulaika adalah guru wali kelas 9H, sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ini Doni yang tahu ya? Tommy ya. Ya, menurut Tommy, ini apa alasan dia selalu merebut makanan temannya? Ya, kalau menurut versi Pak Joko menurut mungkin belum sarapan. Pak Slamet iseng ya. Kalau menurut Mungkin di rumah karena di orang tuanya juga kekurangan secara ekonomi. Nah ini karena posisi kita sebagai guru pasti penilaiannya lebih bijak ya. Pasti di rumah mungkin belum sarapan, atau memang dia itu tidak sempat bawa sarapan, mungkin ibunya sudah membawa atau lupa. Nah, ini mari kita kasih selanjutnya ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan makan yang sedang dipenuhi Tommy, kebutuhan yang dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survive ya. Ini alasannya karena orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada pendapat yang berbeda bahwa sebenarnya si Tommy ini ingin diperhatikan. Ya, mungkin di kelas tersebut ada teman yang spesial bagi Tommy. Dia bawa bekal, terus dia ingin mendekat. Pendekatannya, strateginya ya tidak berbekal, pura-pura apa dia dekat. Ini versinya alasan yang kedua. Tapi sebenarnya ada alasan mendasar, yaitu karena orang tuanya mungkin kalau di rumah hanya menyiapkan Tommy-nya berangkat sekolah, mungkin ibunya berangkat lebih pagi. Jadi tanpa diberi pesan apapun, intinya sarapannya sudah disiapkan di meja. Lah, kalau ibu-ibu kan biasanya rewel ya, nang iki digowo, iki dingenekke, engko nek utah iki di jangane diwadahi plastik sing piye. Saya juga kalau pagi-pagi anak saya berangkat ke Gerabak itu 4:30 dia sudah berangkat sekolah, itu saya rewel. Iki diwadahi ini apa
gelasnya ojo diwadahi tas, engko tasnya terus kabeh kan seperti itu. Tapi mungkin si Tommy ini tidak melewati situasi rewel ibunya. Ibunya berangkat kerja, Tominya berangkat sekolah, tasnya sudah siap. Nah, di sana Tommy ini merasa ada kerinduan. Kok rutinitas paginya, kok ibu berangkat duluan, sedangkan saya berangkat sekolah tanpa ketemu, tanpa salaman. Nah, dari sudut pandang si Tommy ini, dia ingin sekali bagaimana sih ibunya biar memperhatikan saya. Maka dengan cara itu Tommy terpenuhi kasih sayangnya ketika ibunya ibunya ditegur oleh gurunya. Mungkin juga kasusnya Pak Surya tadi, mungkin Mas Dika itu ya pengen diperhatikan juga, jadi bapaknya lebih banyak komunikasi dengan Mas Dika gitu ya. Mungkin hasilnya sama Mas Diko ya, itu ya. Ini alasan Mas Tommy ya, tadi Mas Dika, sekarang Mas Tommy. Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya atas kekuasaan. Nah, mungkin Mas Tommy ini mempunyai karakter yang berbeda. Dia lebih ingin ditakuti, ingin merasa temannya itu penurut. Ya, ini juga tidak jarang kita temui di satu kelas ada anak yang dominan. Nah, dengan dia meminta makanan dengan temannya akhirnya nurut. Semua ini ada kepuasan di situ dalam sudut pandang kekuasaan. Jadi kalau temannya takut, temannya nurut itu ada kepuasan tersendiri dan itu tidak jarang kita dapatkan di kelas kita. Biasanya dalam satu kelas itu pasti ada yang tipe seperti ini. Jadi tadi dalam kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, anak-anak semuanya mempunyai kebutuhan yang sama. Hanya levelnya kalau pada peserta didik itu masih kebutuhan yang permasalahannya masih sangat dasar. Jadi kita pasti mempunyai anak-anak dengan tipe-tipe yang berbeda-beda. Maka nanti kita akan mempelajari bagaimana cara menangani anak-anak dalam situasi seperti itu. Tapi dalam konteks ini memang tidak ada penekanan-penekanan. Seperti tadi Pak Surya sudah membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan itu memang cenderung anak itu manut, ya maksudnya aturan itu sudah ada dan harus memenuhi. Itu lebih, kalau dalam sudut pandangnya di pendidikan itu sebenarnya tidak disarankan. Memang peraturan itu akan ada, tapi tidak akan membawa dampak yang baik, tapi dampaknya lebih ke takut. Peraturan itu anak menurut, tapi kalau kesepakatan kelas itu anak digali keinginannya. Misalnya dia diminta untuk membuat peraturan sendiri dari potensi dia, olah pikir dia bersama teman-temannya, nanti diolah, ditulis, kemudian itu hasil dari kesepakatan. Jadi lahirnya kesepakatan kelas itu karena melalui diskusi, kemudian menggali potensi anaknya itu mau dibawa kemana, baru ditulis bersama, itu menjadi sebuah kesepakatan. Itu akan lebih mengena pada anak daripada sebuah peraturan gitu. Kemudian kita alasan Tommy yang ketiga, kita kembali ke alasan kekuasaan ya. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Tommy
sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini kita melihat bahwa Mas Tommy ini seleranya mungkin berbeda hari kemarin atau bosenan anaknya. Jadi dia setiap harinya itu inginnya ganti menu. Tapi karena tidak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan ke ibunya, barangkali ibunya juga pinternya masak itu saja, atau kalau yang pagi yang praktis itu mie saja. Jadi mungkin ibunya ingin praktisnya, tapi di sisi lain alasan putranya itu merasa bosan. Jadi di sini ada alasan kebebasan, pengen lidahnya itu makan yang lain, tidak itu terus. Dan itu hal yang wajar bagi anak-anak. Kita juga sadar ya, kadang anak-anak itu dikasih menu satu hari menu yang sama itu bosan. Kita juga kadang kalau makan aja makanan pagi dimakan siang itu sudah malas makan, ya. Gitu Pak. Ya, sama kan, berarti ya tidak berbeda dengan kita ya. Anak-anak juga menginginkan kebebasan dalam makanan. Kemudian yang alasan kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ekspresinya lucu, maka berarti Tommy sedang berusaha memenuhi keinginan akan kesenangan. Jadi teman itu dianggap sebagai mainan ya. Ada yang marah, ada yang gemes, itu bagi dia ada sesuatu yang menghibur. Nah berarti dalam kesenangan ini ada yang tidak terpenuhi dari Tommy secara baik. Nah kalau ini kan pemenuhannya dengan mengganggu teman. Setelah itu lihat ekspresinya senang. Tapi mungkin ada kesenangan yang akan bisa kita berikan kepada Tommy tanpa merugikan pihak yang lainnya. Ini adalah alasan yang kelima. Kemudian kita akan melihat posisi kontrol. Posisi kontrol itu adalah peran serta kita ya. Sebagai guru kita punya berapa peran posisi kontrol. Kita akan melihat dalam posisi kontrol itu ada restitusi atau sebuah pengampunan atau sebuah mediasi bagaimana mengatasi peserta didik. Ada 5 posisi kontrol dalam restitusi ya Bapak Ibu. Di sini posisi kontrol itu guru sebagai penghukum. Mari kita mengevaluasi ya Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi peserta didik itu kita itu cenderung kemana? Apa yang kita lakukan ketika misalnya menjumpai murid kita nyontek? Gimana kita posisinya? Mari kita sama-sama mengevaluasi. Guru sebagai penghukum. Nah misalnya kamu tidak boleh nyontek, sekarang kamu lari keliling lapangan kosek mese. Ini namanya penghukum. Kemudian ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini saya yang sering saya lakukan. Ini saya tidak menghukum tapi saya menyudutkan. Ini saya rasakan sendiri. Si pembuat merasa bersalah. Jadi murid itu merasa sangat merasa bersalah banget karena kesalahan dia. Misalnya akibat kamu nggak ada tugas toh Mbak, ini nilai teman-temanmu ini tertunda semua. Ini ibu belum bisa share karena kamu nilainya terlambat. Ini akibat kamu ini Mbak. Nah, ini namanya sebagai penghukum merasa bersalah. Anak menjadi merasa bersalah, endingnya ini rendah hati. Anak menjadi rendah diri atau malu, menjadi tidak berkembang. Maka ini akibatnya juga tidak baik karena membuat anak merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Ini juga posisi saya kadang sebagai teman. Berhubung saya orang yang cantikan, senang warna rambut, makanya Bu saya tadi ditegur sama itu loh Bu di SPT bahwa rambut saya merah. Ya ngomong wae, memang kecantikan ki ana kurikulum, nek ana kurikulum ya ora sama kecantikan. Itu kan saya sebagai teman. Kadang saya posisinya sebagai teman karena merasa sama-sama menyukai hal yang sama. Ini juga apakah ini baik apa tidak, mari kita kasih bersama-sama. Guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau. Pemantau itu kalau muridnya melakukan kesalahan kita melihat saja, biar aja kan akan ada yang membereskan atau sesuk tak kandani ya sesuk akan balen cahaya. Jadi ini posisi kita sebagai pemantau. Kemudian guru sebagai manajer. Nah kalau guru sebagai manajer itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Lebih kepada kita bersikap bijaksana sebagai manajer. Ini kita lihat sejauh ini. Nah ini apakah jelas dibaca Bapak Ibu? Tidak ya, ini memang tapi pada prinsipnya ada 5 posisi kita.
Yang pertama tadi kalau kita kembalikan, guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Mari kita lihat pada ini diagram ini apa kuncinya kalau menjadi motivasi guru berbuat apa. Ini motivasinya misalnya sebagai penghukum, anak misalnya datang atau dia melakukan kesalahan, ini kan anak yang identitasnya gagal kalau melakukan kesalahan ini. Penghukum itu biasanya ada kata kunci atau sikap kunci: menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini sebagai penghukum. Kalimatnya seperti apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya, ini adalah sebagai penghukum. Kemudian memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Kemudian hasilnya, kalau kita memberikan tekanan kepada murid kita, pressure, awas, nek sesuk kowe ora melakukan ini, rasakan lho kok ini apa nilaimu apalah ini nanti hasilnya apa? Berdasarkan penelitian ini akan menghasilkan peserta didik yang pemberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Dia akan membuat alasan selanjutnya. Bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi murid ini tidak akan menghormati, tapi akan lebih menjauh. Kadang-kadang dia akan lebih memberontak. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Karena dimarahi guru itu menjadi suatu hal biasa, maka dia akan melakukan kegiatan yang salah itu diulangi lagi. Karena dia jadi kebal. Kalau bahasa orang Jawa itu malah tambah kebal. Alam sesuk yo. Gitu ya. Kemudian dampak murid mengulangi kesalahan. Kita lanjutkan dulu. Lanjut ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Kuncinya kalau membuat rasa bersalah itu berceramah, mengatakan seharusnya kamu ini mengecewakan ibu kamu itu karena kamu gara-gara kamu ini anak terpojok ya. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres ya ibu, karena kamu ibu jadi stres ini ibu anu. Nah ini anak menjadi lebih tidak nyaman. Kemudian endingnya itu merasa memaafkan, dia memang minta maaf tapi secara terpaksa. Itu kalau kita membuat anak merasa bersalah, ini anak akhirnya meminta maaf dan hasil psikologisnya anak menjadi anak yang rendah diri. Kemudian sebagai teman, ini anak biasanya kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu loh. Nah, ini sebagai teman ini tidak ada hukuman, tidak ada sindiran, tapi dia lebih ke teman, dan ini cenderung pembiaran. Maka yang akan terjadi juga ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ini anak tidak mandiri. Kalau anak-anak selalu dibela, melakukan hal-hal yang kurang baik dibela, ini akan menghasilkan anak yang tidak mandiri dan bergantung kepada ibu gurunya. Misalnya tawar, bu besok PR-nya nomor sekian saja ya. Ini kan dia mencari keringanan. Ketika kita bersikap sebagai teman, ya wes kuwi wae ra apa digarap. Nah ini anak tidak mandiri, karena ketika dia mendapatkan persoalan dengan level yang lebih tinggi, ketika di ujian dia tidak bisa mengerjakan. Ini juga tidak baik. Kemudian guru sebagai pemantau, jadi hanya menghitung dan mengukur, tapi tidak mau memberikan teguran, tidak mau memberikan nasihat, sifatnya hanya memantau. Kemudian dia hanya mengatakan, apa sih peraturannya, kan ada peraturan, biarkan aja anaknya seperti itu. Nah ini akan hasilnya anak menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau ada peraturan yang melakukan, kalau tidak ya tidak. Jadi anak ini lebih akan mengerjakan sesuatu apabila diawasi saja. Kalau di luar pengawasan, dia akan kembali melakukan kesalahan atau dia akan mengabaikan. Kemudian hasil dari dampak pada murid, kalau kita hanya memantau tanpa memberikan masukan, tanpa memberikan kebijakan apapun, nanti hasilnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak ini akan diberi sanksi dan atau hadiah untuk dirinya sendiri. Jadi ini kita tidak punya peran apa-apa, hanya sebagai pemantau saja.
Kemudian sebagai manajer ini akan menghasilkan identitas berhasil atau sukses dalam kontrol diri. Nah, anak menjadi lebih menghargai diri sendiri kalau kita guru ini bisa berposisi sebagai seorang manajer. Bagaimana seorang manajer itu akan memberikan masukan? Misalnya anak datang terlambat, Pak, sama Pak, tergopoh-gopoh terlambat, dia kesusu terlambat, terus kebetulan kita sedang berhadapan atau di mapel kita. Bagaimana kita harus menghadapi? Maka ini guru akan berbuat begini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu kok datang terlambat kenapa? Tadi di rumah datang jam berapa? Di jalan bagaimana? Ini akan pertanyaan guru akan seperti itu. Kemudian guru juga berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya dia mengatakan, maaf saya terlambat karena saya main HP sampai malam. Biasanya anak-anak di saya ini kalau terlambat karena dia melek bumi kemalaman. Kita akan menanyakan, kamu apa? Bu, saya melek sampai malam. Lah, sampai di sini hasilnya kita akan menguatkan. Bukan berarti kita terus, wah ibu ini dia sok melek bumi, sok begadang. Orang apa-apa ini biasa melek bumi, tangi kawanan ini biasa. Ini kita tujukan kalimat ini untuk menguatkan biar dia itu tidak merasa gagal dan tidak dimarahi. Misalnya kita akan memberikan penguatan. Kadang-kadang memang kita itu tidur terlalu malam, tapi kalau diterus-teruskan kamu nanti bangunnya kesiangan. Ini akan kita beri masukan seperti itu, kalau kita jawab seperti itu. Kemudian kita juga hasilnya akan memberikan anak yang menguatkan di kepribadiannya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, kalau kita bisa bersikap sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Kalau kita dengan ketenangan hati, kita dengan bijaksana, maka murid itu juga akan memberikan ketenangan. Bagaimana saya baiknya, Bu? Tapi kalau kita sudah menghardik, anak tidak akan keluar kalimat, pasti dia akan diam saja. Tapi kalau kita dengan bijaksana, dengan kalimat yang baik, kita menuntun, dia akan terbuka. Dia akan mengeluarkan pikirannya dengan tenang. Maka dampak pada murid ini mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki diri. Dalam hal ini, memang kalau kita di industri SMK ini agak kontra ya. Masa selebih itu? Apakah industri juga akan sebaik itu pada anak? Ini memang ada beberapa, kita bijak melihat situasi ini. Ke posisi kontrol restitusi, tadi ada posisi adalah sebagai seorang manajer. Ini idealnya kita ini sebagai seorang manajer. Nah, posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi restitusi konsol, saat lain posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya. Murid juga bisa mencari identitas sendiri, menciptakan identitas yang positif pada diri murid. Ini adalah segitiga restitusi yang mendasari untuk olah berpikir bagaimana kita posisi sebaiknya. Ini tahapan segitiga restitusi ya. Menstabilkan identitas. Ya. Ini adalah segitiga restitusi. Ini ada polanya, yaitu berbentuk segitiga. Saya akan mendekati Bapak Ibu untuk menstabilkan identitas. Contohnya ketika murid datang, kita bertanya dengan tenang, kita gali informasinya, kita akan menstabilkan identitas. Jadi tidak langsung, kok kamu terlambat, kok kamu sana lari. Bukan seperti itu, tapi kita datang, kita tanyakan, kamu datang terlambat, kamu bangun jam berapa, kamu tadi naik apa. Ini kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakannya, menggali informasi apa sih yang kamu lakukan tadi. Dia akan cerita,
tadi saya bangun terlambat. Nah, setelah dia mengungkapkan dia bangun terlambat, kita menanyakan keyakinannya. Coba di keyakinan kelas kemarin kamu melanggar keyakinan yang mana? Ini akan terlewati, kita bisa melakukan ini setelah di dalam kelas tersebut membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi setiap kelas pasti akan terbentuk sebuah keyakinan, maka ketika peserta didik itu kita tanyakan kembali keyakinan mana yang kamu langgar, dia akan mengungkapkan kedisiplinan. Nah, setelah kamu tidak disiplin, terus kamu mau apa, Mbak? Kemarin kan sudah kesepakatan kelas. Kemarin kita sudah membentuk suatu keyakinan kelas untuk disiplin. Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan dengan peristiwa ini? Nanti peserta didik akan menjawab, saya akan membuat jadwal agar saya lebih disiplin lagi untuk berangkat tepat waktu. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita akan mengembalikan ingatan anak-anak kepada kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan itu digali dari keinginan peserta didik dalam sebuah keyakinan kelas yang dibuat di waktu sebelumnya. Jadi harapan kami juga Bapak Ibu nanti bisa membuat keyakinan kelas agar keyakinan kelas itu lahir dari anak-anak, kemudian anak-anak sendiri yang mematuhi. Ketika ada permasalahan ini, anak-anak bisa memberikan solusi sendiri. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sekolah atau permasalahan anak-anak tanpa melakukan kegiatan yang akan membuat dampak yang tidak baik. Ini sesuai dengan ilmu psikologi, ada segitiga restitusi. Jadi tahapannya tadi adalah menstabilkan identitas, misalnya tanya-tanya kenapa, bagaimana, kemudian tindakan yang salah menanyakan. Jadi kita jangan sampai menanyakan dengan kalimat kamu tidak boleh itu, kamu tidak boleh ini sebenarnya harus dikurangi dalam kita memberikan kebijakan kepada peserta didik. Kemudian kita memberikan keyakinan, kamu pasti bisa berangkat siang. Besok kamu bangun lebih pagi, jadwalnya dibuat, kamu bisa lebih siang lagi. Jadi memang kalau kita tidak yakin bagaimana anak-anak kita akan yakin, maka keyakinan itu perlu dibuat dari kita sendiri. Itu dari keyakinan dan ini yang dinamakan adalah segitiga restitusi yang kita dapatkan untuk memberikan kebijakan. Jadi kebijakan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Memang kalau di SMK itu tidak bisa kita selemah itu ya, artinya dilus-lus apa-apa. Misalnya anak baru kesiangan, kalau di dalam segitiga restitusi memang ada perkataan seperti ini. Tangiawan ini biasanya ada kalimat yang menenangkan. Tangiawan ini ya apa-apa biar bapak ya sok tangiawan. Akhirnya memang ada kalimat yang membuat dia itu lebih tenang seperti itu. Tapi kita bisa memparafrasekan bagaimana memilih diksi pilihan kata yang tidak memihak pada anak. Bagaimana kita benar-benar posisi di tengah dan peserta ini tidak merasa besar kepala, tapi tetap dia akan pada jalur yang betul. Ya. Selanjutnya menstabilkan identitas tadi ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya contoh tadi, anak datang terlambat, mangkati ora apa-apa kawan, mungkin dia aku ya sok kawan, tapi juga bukan begitu banget ya Pak. Berangkat itu kadang-kadang memang kita tidak bisa tepat waktu, di jalan ada masalah. Tapi alangkah baiknya kalau kamu tidak berangkat kesiangan. Mungkin kalimatnya bisa diubah seperti itu. Ini kan membuat anak menjadi stabil identitasnya, karena kita juga anak-anak ini berangkat dari latar belakang di rumah dengan berbagai insiden. Mungkin paginya belum sarapan, paginya ribut sama ibunya, mungkin minta sangunya kurang, mungkin mau berangkat ibunya belum pulang, masih nyari sangu. Nah ini kita memang benar-benar ekstra bijak di sini ya. Intinya kita dari proses pembelajaran ini menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Yang selama ini dia berangkat kesiangan, ini kan anak gagal. Bagaimana kita mengkondisikan, membuat anak menjadi kedepannya atau hari-hari berikutnya itu menjadi identitas yang berhasil. Kemudian menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi siapa yang salah.
Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan. Jadi dalam posisi sebagai manajemen, kita tidak selalu harus menyalahkan murid, tapi posisi kita itu benar-benar flat ya, bijak. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersiap baik pada dirimu? Jadi di dalam menstabilkan identitas itu kita memang seolah-olah itu berpihak pada anak, tapi maksudnya itu agar dia itu lebih tenang, lebih bisa mengungkapkan pemikirannya, lebih jernih pikirannya. Kemudian akan memvalidasi tindakan. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi setiap kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dengan melakukan validasi tindakan, anak akan mengungkapkan kesulitannya, kita akan bersama-sama mengembalikan. Kamu melanggar hal yang mana? Di dalam kesepakatan kelas kemarin ada kesepakatan apa saja? Ada kedisiplinan, menghormati teman, tidak ada bullying. Ini hal mana yang kamu langgar? Selanjutnya kamu mau apa? Nih. Kemudian kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya berkelahi, tanpa harus memukul? Apakah menjadi temanmu merasa lebih baik? Apakah masalah selesai? Apakah kamu dengan datang terlambat kamu menjadi puas? Ya, ini akan menjadi pertanyaan buat peserta didik kita. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, memunculkan motivasi intrinsiknya. Keyakinan ini kan dilahirkan dari kesepakatan di kelas tadi, ya. Kemudian keyakinan apa nilai kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu seperti apa, ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu pada orang lain, misalnya dia melakukan tindakan menyalahi orang lain. Jika kamu diperlakukan seperti itu, apa yang kamu rasakan? Jadi menanyakan keyakinan ini yang hasil dari kesepakatan yang telah dibuat dari peserta didik di kelas masing-masing. Ini kita tanyakan kembali ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran peraturan. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Yang terakhir itu tadi sudah kita bahas. Nah, selanjutnya itu tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin di situ ada pertanyaan satu saja atau beberapa mau menanyakan untuk mengkonklusi. Jadi, Ibu Bapak, jadi alurnya nih, intinya itu kita bersikap itu sebagai manajer, itu yang dikehendaki dalam budaya positif, termasuk kita ubah yang namanya peraturan itu bukan lagi peraturan, tapi kesepakatan. Karena seringkali yang namanya aturan itu kan satu pihak, kita bermainnya di satu pihak, nggak boleh ini kayak gitu. Tapi belum tentu yang pihak kita ajak untuk naati aturan itu mau naati, karena mungkin berbeda. Yang dia yakini itu berbeda. Nah ini kita lontarkan, kita mulai di kelas dulu, gitu. Bikin kesepakatan. Harus seperti apa kelasnya? Tidak harus banyak Ibu Bapak, tidak harus banyak. Jadi ada beberapa mungkin sikap menghormati, supaya anak tidak mainan HP ketika pembelajaran. Terus sikap jaga kebersihan, dan nanti sikap-sikap seperti itu, kesepakatan itu kita buat jadi keyakinan. Yaitu ada nilai universal yang harus dimunculkan. Oh, kebersihan, menghormati, menghargai. Cukup kalimat-kalimat itu aja, simpel aja, itu yang dimunculkan di kelas.
Dan nanti kalau sudah muncul ada keyakinan kelas itu, ketika ada anak, kita pengennya anak itu kan happy, suasana kelas itu menyenangkan. Tapi seringkali kan tidak bisa berjalan seperti itu. Karena apa? Anak-anak kita latar belakangnya kan bermacam-macam, beraneka ragam. Banyak hal kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Misal kayak anak saya aja, kalau menurut saya harusnya sudah terpenuhi semua. Itu harusnya itu. Jalur opo kalau kaitannya bola itu mesti tak turuti. Minta sepatu, beli sepatunya cukup, ya udah langsung gitu. Tapi ternyata nggak cukup. Ada hal lain yang ternyata lupa gitu. Yang Mbak Ari mana? Mbak Ari. Wah, ada Mbak Ari. Wah, pernah tahu turu. Intinya gitu. Oh, kegiatan terus. Oh, ternyata saya abai terhadap apa? Kasih sayang anak saya itu. Jadi waktu saya dengan anak saya itu ternyata kurang banget itu. Sehingga mereka, terutama yang gede itu, dia nyari perhatian di luar itu. Ternyata itu salah satu yang saya rasakan itu. Jadi kalau Mbak Ari itu sering memantau saya operator mulai kan ini dan sebagainya, itu terang di udel itu karena nggak capek itu. Mungkin seperti itu Bapak. Jadi memang seringkali mungkin bertentangan ya dengan kita. Kalau kita rasakan misal kayak Zaki itu kasus di pemasaran Zaki itu kalau saya dulu gitu, kalau saya menghadapi Zaki itu udah tak gitu. Tapi karena ya habis mendapatkan ilmu guru penggerak ini kadang ya ini prosesnya memang cukup panjang Zaki itu. Karena satu sisi kasusnya Zaki, anaknya sering bohong. Ternyata orang tuanya juga sering bohong juga. Bohongnya sebenarnya orang tuanya bagus. Bohongnya karena untuk melindungi si anak. Itu. Tapi salah juga. Ditambah lagi budenya ini, waduh, ini nanti PR-nya Pak Slamet ini. PR kita bersama di pemasaran. Itu PR kita bersama di pemasaran. Kalau saya yakin Zaki itu baik sebenarnya. Ada tanggung jawab. Cuma didikan di rumah itu yang jadi masalah juga. Nah itu. Saya nggak tahu apakah Zaki ini bisa jadi studi kasus nanti Ibu. Ini jadi studi kasus di jurusan kita ini. Zaki, terus Hafid, Zahra, Vero, banyak itu kasusnya studi kasus. Tapi yang paling menarik si Zaki kalau saya, itu paling menarik. Ini nggak tahu Pak Slamet atau Zaki ini kebijakannya akhirnya seperti apa Pak? Di kelas 11 PM1 ya, 11 PM1. Jadi kasusnya Zaki, Ibu Bapak nanti bisa ngasih. Ini kita studi kasus ya. Zaki itu satu, dia bermasalah ketika kelas 11-nya. Sebelumnya di luas itu sudah bermasalah, sering nggak masuk, sering terlambat juga, sering izin palsu dan sebagainya. Itu sampai akhirnya luas itu mau dikembalikan ke luas. Tapi kita berusaha itu kan tetap di luas sampai akhirnya terakhir itu di luas, tapi haknya itu nggak diberikan untuk pembelajaran. Oke, saya bilang ke Mbak Pipit, nah itu kita pindah dulu, Mbak. Nanti kelas 12-nya semoga bisa berubah, lanjut di luas. Kalau nggak bisa berubah ya kita binasakan. Saya bilang ini waktu itu seperti itu. Dan berproses kelas 11 kenaikan kelas, ternyata kan banyak nggak berubah gitu. Masih sering bolos dan sebagainya. Sudah kita bina, panggil bias ini wali kelasnya itu luar biasa, parani sampai di rumah itu dijemput di rumah dan sebagainya. Ternyata enggak selesai, akhirnya sanksinya enggak naik kelas atau pindah naik kelas. Dia milih tetap di sekolah, berarti tidak naik kelas. Ya, akhirnya di BC karena anak teman-temannya yang kelas 11 baru PKL, akhirnya di BC. Di BC ternyata saya gitu. Ada trouble, sampai trouble paling parah itu dia bawa uang hari Senin, bawa uang tapi nggak berangkat, jadi kacau itu BC gitu. Ternyata kita telusuri keterangan yang diberikan ibunya dengan anaknya berbeda. Ya mulai dari situ, terus laporan dari anak-anak, dia sering tanda kutip itu mungkin ngambil uang walaupun tidak ada yang lihat, karena kalau di BC itu ngambil berapapun uang itu nggak kelihatan gitu.
Ya kita tanteng, tak tanya, pernah ngambil uang di BC tanpa izin? Pernah. Ya saya cukup pegang gitu aja. Kalau udah pernah ngambil berarti entah ngambilnya 100.000, 200, dia ngambilnya 10.000, nah itu. Tapi kan sulit dipercaya gitu. Nah akhirnya berkembang terus sampai sempat laporan KPAI dan sebagainya gitu. Capdin. Prosesnya seperti itu. Ini studi kasusnya si Sian. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi mungkin memang banyak hal mungkin yang memang kita dari sisi hati itu enggak bertentangan itu. Hukum anak itu, anak salah itu pengen kita ya langsung diberikan. Tapi kan harus berproses juga. Anak itu benar-benar saya itu salah dan ada yang saya langgar, memang saya langgar. Nah itu ya dari keyakinannya yang dia langgar. Sebenarnya kalau saya tertib itu saya merasa nyaman. Ini PR kita membuka rasa-rasa itu. Itu Ibu Bapak pengantarnya, mungkin ada pertanyaan satu aja atau dua atau tiga, Mbak Kesi. Pak Joko mungkin yang di SMP 2 kan sudah mengalami apa ini Pak? Cukup, mungkin cukup itu ya Ibu Bapak. Cukup itu matur nuwun. Ini PR kita bersama. Anak-anak kita memang latar belakangnya beraneka ragam. Mereka dari 5 kebutuhan dasar itu mungkin banyak yang nggak terpenuhi. Nah, itu. Nah ini tugas kita di sekolah itu salah satunya yang mengarahkan anak supaya mereka terpenuhi dengan hal yang positif, yaitu kebutuhan dasar itu. Mungkin dari kami cukup itu, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk Ibu Bapak semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto yang difoto berapa persoalan? Sini aja.